1, 2, 3. Itu di dalam ilmu hukum Islam itu emang benar-benar biar kita itu rileks untuk menjalani bisnis ini. Sudah titik yakin ya, saya yakin ketika itu saya umur 23 itu saya udah istilahnya tidak mau noleh-noleh, mau berbisnis apa saja. Nah itu saya fokus ke fotografi seperti itu dengan lika-liku banyak hal. Terus saya banyak belajar juga di dunia fotografi. Nah itu saya menemukan titik yakin saya, udah bismillah, saya dengan hobi ini semoga bisa mencukupi kehidupan saya. Perkenalkan, saya Elan Ramji Falah, berasal dari Yogyakarta. Saya pengelola Adinata Photo Studio dan Puzzle Color. Adinata Photo Studio bergerak di foto studio. Alamatnya ada di depan kampus Sisi, Jalan Parangtritis KM 6,5. Di Puzzle Color bergerak di pembuatan buku kenangan sekolah atau yearbook, annual book. Alamat kantornya juga sama, ada di Jalan Parangtritis KM 6,5. Saya dari pondok pesantren, ya. Dari pondok pesantren itu nggak ada hubungannya juga kok bisa turun di fotografi seperti itu, karena ini hobi ya. Suka aja, suka di fotografi. Senang dengan caranya foto gitu, seni, terus foto itu bisa berbicara juga seperti itu. Kok semakin kesini alhamdulillah dari foto ini bisa menghasilkan seperti itu, bisa mencukupi lah segala halnya kayak gitu. Belajar tentang fotografi itu otodidak ya Mas ya, belajar otodidak. Habis itu tahu kamera juga nggak sepenuhnya tahu. Habis itu di tahun 2016 kami mencoba untuk membuat studio foto ya. Dulu namanya itu Alona Foto Studio. Itu alamatnya ada di Jalan Wates, di dekat UMY sana. Habis itu kemudian kami itu masih muda juga itu bergelombang banyak lika-liku kehidupan, habis itu lika-liku usahanya juga. Kemudian kami meresmikan bangkrut itu di tahun 2018 seperti itu. Akhirnya kami bangkrut dengan segala banyak pengalaman. Kemudian kami membangun lagi di Adinata Photo Studio ini, berganti, walaupun namanya depannya itu sama, ada A-nya ya. Tapi yang ini Adinata, yang dulu Alona seperti itu. Karena ini Adinata itu bangunnya ketika corona. Nah, ini ketika corona ini banyak lika-liku juga. Orang-orang pada bingung pada ngurusin usahanya, ini kok malah buka usaha seperti itu. Di dunia fotografi lagi. Adinata Photo Studio ini pelan-pelan semuanya berprogres semuanya, menikmati beberapa lika-liku juga di Adinata Photo Studio ini, sehingga sekarang tahun 2023 ini alhamdulillah bisa berdiri seperti ini ya, walaupun kecil-kecilan. Semoga usahanya ini bisa memberi manfaat kepada orang sekitar seperti itu. Terus ini ada juga Puzzle Color. Puzzle Color itu bergerak di buku tahunan sekolah. Ya, kami sudah mengerjakan beberapa sekolah di luar kota maupun di dalam kota. Nah, jadi Puzzle Color ini tuh malah di awal ya, sebelum studio foto dulu, habis itu ada Puzzle Color ini. Nah, di dalam Puzzle Color ini tuh berdirinya dari tahun 2017, berarti ketika kami mempunyai studio yang ada di Jalan Wates seperti itu udah ada puzzle. Kemudian puzzle ini namanya itu mungkin agak unik ya, namanya Puzzle Color ya kan. Habis itu buku album cerita sekolah. Jadi album cerita sekolah ini di dalamnya tuh bukan buku tahunan saja, jadi nanti ada merchandise-nya, ada buku, terus ada tumbler, terus ada kaosnya di dalamnya sini, terus ada PDL seperti itu. Jadi benar-benar kemasannya itu
layak lah untuk 3 tahun itu tuh teman-teman di dalam sekolah tuh bisa mendapatkan hal yang layak, bukan hanya buku saja ya. Jadi bisa packagingnya juga bisa dipakai selamanya, terus kaosnya juga bisa dipakai selamanya. Jadi malah dari kami malah belajar dari teman-teman SMA seperti itu. Teman-teman SMA itu ya mengusulkan ini, Mas kenapa nggak bikin sebuah konsep book set seperti itu. Book set jadi menaungi kegelisahan-kegelisahan kami selama ada di SMA, ada di pondok seperti itu. Kami kebanyakan emang menggarap di pondok-pondok ya, di pondok, terus di SMA juga ada beberapa gitu, boarding school seperti itu. Jadi kan apa namanya, model di pondok dan di boarding school itu kan gabung ya antara kegiatan di santri dan di sekolah gitu. Nah itu kalau di santri sekolah tuh biasanya mereka tuh di dalamnya tuh ada sarung, terus ada buku, terus ada Al-Quran seperti itu. Nah kami kemas di dalam album cerita sekolah ini seperti itu. Jadi di dalam satu kesatuan tema gitu. Kenapa meresmikan itu kan ada titik yakin ya. Saya yakin ketika itu saya umur ya 23 itu saya udah istilahnya tidak mau noleh-noleh, mau berbisnis apa saja. Nah itu saya fokus ke fotografi seperti itu dengan lika-liku banyak hal. Terus saya banyak belajar juga di dunia fotografi. Nah itu saya menemukan titik yakin saya, udah bismillah saya dengan hobi ini semoga bisa mencukupi kehidupan saya seperti itu. Di umur 23 ya, berarti buka studio yang awal-awal itu di umur 21 seperti itu. Nah itu bangun studio yang pertama itu kami lebih mengutamakan ya, namanya anak muda lebih mengutamakan ego ya, ego. Habis itu manajemen itu juga lumayan berantakan, masih dengan itu bentuknya. Kalau di studio pertama itu bentuknya tim, ada beberapa teman-teman saya 8 orang atau 7 orang itu ya, agak lupa. Itu saya membuat studio dengan itu. Nah itu ternyata di situ banyak kepala seperti itu, tidak bisa sinkron dengan. Nah akhirnya saya dengan pengalaman itu kemudian saya memberanikan diri untuk buka sendiri seperti itu, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena kuliah saya juga berbeda sekali dengan jurusan fotografi ini ya, di industri kreatif ini. Nah, jurusan saya itu hukum Islam, bisa masuk di industri seperti ini dan dijadikan inilah patokan pertama untuk mencari nafkah seperti itu di industri seperti ini, di industri kreatif ini. Itu sangkut pautnya banyak sekali ya, di dalam untuk menjalani bisnis ini. Itu di dalam ilmu hukum Islam itu emang benar-benar biar kita itu rileks untuk menjalani bisnis ini seperti itu, bisnis industri ini. Walaupun itu nanti rezekinya beberapa, kita syukuri saja, kita nikmati saja, tidak usah menggebu-gebu untuk mencari nafkah, untuk mencari ini. Jadi udah kita pasrah saja, apa yang ditetapkan rezekinya seberapa ini kita cuman bersyukur saja. Nah itu ilmu-ilmu yang saya jadi pedoman. Ada banyak proses ya, berarti berapa tahun, dari tahun 2002 tahun 2021 itu nanti udah mulai studio ini. Itu dari tanah dulu, habis itu nanti kita bangun bertahap-bertahap, ada beberapa rentetannya. Dari studio dulu kota, habis itu mulai di front office, habis itu nanti mulai ke fitting room, habis itu di kantor, habis itu dibagi lagi jadi studio indoor, habis itu studio outdoor gitu, habis itu peralatan-peralatannya semuanya gitu. Nah itu memakan beberapa proses ya. Nah karena ini pengalaman saya juga, karena benar-benar kita itu harus menikmati proses seperti itu, relax di dalam menjalankan proses. Apa tahu goal yang kita tuju itu seperti apa, set-setnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, fokus istiqomah menjalani bisnis ini seperti itu. Itu jadi saya menggabungkan antara industri fotografi ini dengan kekuatan yang ada di dalam hukum Islam seperti itu. Ya, jadi istiqomah untuk menjalani bisnis ini walaupun nanti apapun kendalanya untuk kedepannya seperti itu.
bisa memberi manfaat banyak orang seperti itu. Nah itu diterapkan juga di dalam peribahasa itu, khairun nasi anfa'uhum linnas, barang siapa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah itu terus saya terapkan menjadi keyakinan saya, semoga bisnis ini tuh bisa berkembang terus, ya membantu banyak orang, bisa manfaat semuanya. Nah alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 tahun, omset semakin meningkat, semuanya semakin meningkat, SDM semakin meningkat. Seperti itu. Begitu pula di Puzzle Color juga alhamdulillah kita memegang beberapa sekolah yang ada di Yogyakarta, terutama ada di Purwokerto dan di Solo seperti itu. Kendala di uang ya mesti ya. Karena ini tidak ada investor, saya bangun dari awal sendiri, walaupun di depan ini ada tim ya, tim sangat solid. Kami juga membentuk tim juga waktu pertama kali bikin Adinata Photo Studio ini. Nanti teman-teman bagi yang mendengarkan ya, teman-teman ada beberapa lah. Teman-teman terima kasih banyak udah membantu kami ya di Adinata Photo Studio ini sampai sekarang ini ya. Untuk memecahkan masalah itu tadi, yang pertama kami tahu plan apa yang harus kita bangun, set plan apa yang kita bangun, mimpi-mimpi apa di studio ini yang kita bangun. Nah itu nanti kita menyesuaikan dengan budget gitu. Ibarat kata ada kita menuju langit itu harus tahu juga kendaraan apa yang ingin kita tuju itu. Kendaraannya seperti apa, set goalnya seperti apa, kemampuan keuangannya seperti apa. Nah itu yang penting, itu tadi intinya istiqomah terus konsisten menjalankan bisnis ini, walaupun itu nanti perkembangannya apa gitu, seperti itu. Nah karena dulu itu kesalahan kami itu terlalu berharap sekali studio ingin gede tanpa melalui beberapa proses, tanpa melalui beberapa tingkatan tangga ya, dari tangga 1 kepingin ke tangga 5, ternyata itu tidak bisa. Karena kita harus sadar diri bahwasanya dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5 seperti itu. Melalui beberapa proses akhirnya bisa, ini juga masih katakanlah masih jauh di proses inilah. Masih ada 1 studio, moga-moga di tahun kedepannya kami bisa membuka cabang ya seluruh DIY. Awal-awalnya itu ini banyak pantangan juga ya sama orang-orang, karena teman-teman saya buka studio itu ya udah studio foto, nggak ada sangkut pautnya sama warung. Ini kalau digabung-gabungkan itu juga nggak ada sangkut pautnya ya antara studio dan warung makan seperti itu, karena dari awal itu namanya juga Adinata, terus di depan itu namanya ada sambal pohon paris sama wedangan, itu juga satu manajemen. Nah itu kan dalam lingkupan namanya Jawa ya Mas ya, sambal pohon paris, habis itu wedangan, habis itu Adinata. Nah Adinata ini artinya yang paling unggul seperti itu di dalam Jawa. Habis itu kami mencoba menyelaraskan pertama kali apa ya namanya, kebanyakan studio foto atau yang lain-lain itu kan menggunakan nama-nama nama Inggris gitu ya. Nah ini coba kami kepengen menjadi pembeda gitu, kami bergerak dengan Adinata. Adinata itu bukan nama saya, kebanyakan tuh Mas Adinata ada gitu, ternyata tidak ada. Ternyata itu namanya seperti itu. Nah jadi ternyata semakin lama kesini beneran, dan itu menjadi satu kesatuan. Ternyata orang habis foto itu makan ternyata ya kan, habis orang makan ternyata mau foto seperti itu. Jadi malah jadi satu kesatuan itu, satu kesatuan di dalam bisnis gitu. Nah ini bisa menjadi pembeda juga, itu studio foto kok ada di belakang warung makan seperti itu. Kebanyakan klien nanya, Mas itu studio foto atau warung makan gitu. Setelah beberapa klien Adinata itu masuk warung, oh ternyata di sini tempatnya gitu, ada studio outdoornya, terus di beberapa warung itu juga bisa buat foto seperti itu. Nah itu konsep kami dalam buka studio foto. Seiring berjalannya waktu, walaupun di awal itu udah di set dan kemudian banyak orang-orang juga itu studio foto kok nyambung sama warung makan. Nah setelah berjalannya waktu, terus setelah istiqomah menjalankan bisnis ini ya
ternyata malah bagus banget, orang foto wisuda sekeluarga langsung makan seperti itu, mesen haus gitu langsung makan gitu. Nah ini di Adinata Foto Studio itu juga kami ada beberapa hal yang agak mungkin berbeda ya. Yang pertama lokasinya ada di pinggir jalan tapi masuk ke dalam warung seperti itu. Nah nanti di dalam warung itu bisa menikmati beberapa pemandangan lah yang berbeda seperti itu. Ada di depan itu ada kolam ikan terapi, habis itu nanti ada joglo-joglo dan lain-lain. Nah akhirnya bisa sampai studio ini. Nah studio ini juga ada studio semi outdoor, habis itu ada studio indoornya seperti itu. Nah di dalam studio ini kami juga ada foto wisuda, habis itu foto produk, habis itu foto maternity, habis itu ada foto grup, habis itu ada foto private, foto couple, foto baby smash cake, seperti itu. Ada pas foto, ada banyak lah seperti itu. Moga-moga untuk kedepannya Adinata ini bisa membuka cabang ya. Di mana-mana. Baru ini umurnya berarti baru 2 tahun ya. Moga-moga tahun keempat atau tahun kelima kami bisa ekspansi bisnis lagi di Sleman atau di Yogyakarta atau di yang lainnya seperti itu. Moga-moga kami bisa ini menyatukan manajemen antara warung dan studio foto seperti itu. Itu menurut saya, menurut teman-teman yang ada di dalam manajemen ini juga hal yang mustahil ya. Ini gimana sih studio foto kok gabung sama warung? Nah itu ternyata setelah bikin manajemennya, setelah di otak-atik manajemennya, setelah di konsep, oh ternyata bisa menggabungkan antara dua itu yang berbeda. Media promosi di dalam Adinata Foto Studio ini juga Adinata Puzzle ternyata memiliki, terus satu manajemen lagi ada di warung makan itu ternyata promosinya tuh beda-beda ya. Kalau di foto studio itu kami lebih menggunakan meta ads seperti itu. Instagram itu nanti gabung semuanya, Instagram, Facebook seperti itu. Kalau di puzzle ini lebih door to door ya. Antara kita canvassing ke beberapa sekolah. Kalau di warung makan ini dua-duanya ya, media sosial gitu, habis itu dengan door to door juga seperti itu, keliling mengadakan event, nobar dan lain-lain sebagainya. Tipsnya untuk bisnis apapun itu tadi pelan-pelan, terus istiqomah menjalani, konsisten di dalam menjalani bisnis itu, jangan putus asa, kemudian selalu yakin di dalam bisnisnya, menjalaninya pelan-pelan, terus belajar terus, rasa ingin tahunya terus bertumbuh gitu. Terus timbulkan rasa yakin di dalam diri kita semuanya bahwasanya usaha ini bisa menghidupi kita, bisa menghidupi banyak orang, bisa memberi manfaat, bisa memberi energi positif banyak orang seperti itu. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kita berpikiran gimana caranya bisnis kita bisa manfaat buat orang banyak seperti itu, karena dari dulu model bisnis saya itu gimana caranya biar bisa memberi untung seuntung-untungnya buat saya sendiri gitu. Ternyata itu dengan menggunakan metode itu ternyata capek di pikiran, capek di tenaga, habis itu capek di semuanya capek. Ketika menggunakan konsep dengan bisnis yang penting bisa bermanfaat banyak orang, ternyata itu dibantu dengan orang-orang tadi. Dari hal sepelenya itu doa-doanya mereka, habis itu nanti tangan-tangan mereka di media sosial seperti itu berdampak positif terhadap masyarakat seperti itu ya. Moga-moga YouTube temen ngopi ini bisa juga sama lah, bisa berdampak kepada banyak kalangan ya, terhadap khususnya terhadap orang-orang yang mau membangun bisnis. Terus diikutin saja channelnya ini ya, channel teman ngopi ini ya, semoga bisa memberi dampak positif juga ke semua orang. Kalau studio ini namanya Adinata Foto Studio ya, Adinata Foto Studio, nanti dilihat aja Instagramnya di situ. Habis itu di buku tahunan ini namanya Puzzle Color Official.